Kita lahir, hidup, lalu mati. Tapi untuk apa semua itu? 3 ayat ini akan mengubah cara kamu melihat makna hidup dan bisa ngilangin kegelisahan eksistensialmu. Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan sumber kebenaran utama dalam Islam. Ayat-ayat dalam Al-Quran menegaskan bahwa hanya ada satu kebenaran, al-haq, mutlak, yang berasal dari Allah. Manusia pada fitrahnya akan mengikuti kebenaran bila melihatnya, tetapi mereka sering tersesat oleh hawa nafsu mereka sendiri. Dengan demikian, Al-Quran menuntut kita untuk selalu memeriksa realitas eksistensial dan tujuan hidup, agar tidak terbawa kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa illa liya'budun bermakna tunduk total kepada Allah, yaitu mengakui keesaannya dan mematuhi perintahnya. Allah tidak membutuhkan ibadah manusia, melainkan ibadah itu mewujudkan penghambaan hamba kepada Allah yang Maha Kaya. Dengan kata lain, makna hidup manusia adalah membangun hubungan kepada Allah, bukan mencari kesenangan duniawi. Kemudian dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah yang menciptakan hidup dan mati sebagai ujian bagi manusia untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan di dunia adalah ujian Allah terhadap manusia. Allah menguji manusia bukan berdasarkan banyaknya amal, melainkan kualitasnya. Imam Fudail bin Iyad memberi makna bahwa amal paling baik adalah yang paling ikhlas dan benar sesuai tuntunan Nabi SAW. Artinya, fokus ujian Allah adalah ketulusan iman dan perilaku benar, bukan sekedar pencapaian duniawi. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan arti hidup. Hanya amal yang ikhlas diterima, dan Allah Maha Perkasa memaafkan terhadap hambanya. Kemudian, Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa merenungkan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengajarkan muhasabah. Setiap mukmin harus menilai amalnya, karena kehidupan akhirat itu nyata adanya. Dengan memahami realitas kematian dan hari perhitungan, manusia dipandu untuk memberi makna hidup melalui amal dan bertaubat, bukan tenggelam dalam kesia-siaan dunia. Ayat-ayat di atas berfungsi sebagai kompas spiritual yang membawa umat manusia memahami tujuan dan makna hidup. Misalnya, Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-18 secara eksplisit menuntut setiap jiwa melakukan refleksi atas perbuatannya demi persiapan akhirat. Dengan demikian, umat beriman diberi arah hidup yang jelas. Dunia adalah ladang akhirat, bukan tujuan hakiki. Ayat-ayat seperti ini menenteramkan kegelisahan eksistensial karena mengingatkan bahwa ada realitas yang lebih besar, yaitu Allah yang menata makna kehidupan. Keyakinan kepada Al-Haq yang tunggal menghindarkan manusia dari kehilangan pegangan. Allah telah menyatakan kebenarannya dan manusia harus mengikuti kebenaran tersebut. Ayat-ayat ini hadir menjelaskan realitas eksistensial, tujuan penciptaan, dan hakikat kehidupan. Melaluinya, manusia kembali menemukan arti hidup yang sejati, bahwa ketenangan hanya muncul ketika kita kembali kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.